Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana aku lagi ya teman-teman. Alhamdulillah aku masih bisa sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan pastinya tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, ini aku tak awali videonya, aku habis bikin jamu ya, jamu kunyit sama temulawak ini teman-teman untuk campurannya. Jadi 4 hari sekali aku tuh bikin jamu ya, karena itu memang satu panci itu untuk stok 4 hari, diminum pagi sama sore aku sama Pak suami ya teman-teman. Sebenarnya sih itu teruntuk Pak suami, tapi aku ikutan minum juga gitu ya. Nah oke, ini aku lanjut sarapan. Ini aku sarapan mie ya, sama telur rebus. Terus mie-nya aku kasih sayurnya sayur buncis ya teman-teman. Kalau untuk Pak suami tadi pagi sudah aku bikinin nasi goreng, karena kebetulan di tempat aku ini banyak orang hajatan gitu teman-teman. Dan hari ini pun aku tidak masak ya. Jadi hari ini pun aku mau kondangan lagi di tempat tante aku. Dan aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengeklik videonya aku, dan semoga videonya aku ini ada sedikit manfaat dan juga terhibur ya untuk teman-teman aku semua. Jadi ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, ini setelah sarapan aku lanjut jemurin baju terlebih dahulu. Dan alhamdulillah cuacanya juga cetar ya, panas, dan anginnya juga masih kencang ya teman-teman di tempat aku. Jadi anginnya itu kencang, cuacanya panas, tapi di badan itu kayaknya kurang enak gitu. Jadi sembromong, tapi kok terkadang itu terasa dingin kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk badan kita sendiri itu harus betul-betul fit gitu. Dan ini aku sambil beraktivitas, aku mau jawab lagi pertanyaan dari sahabat online aku. Terima kasih ya sudah memberikan pertanyaan buat aku, dimana aku awal ketemu sama Pak suami gitu ya. Di sini aku mau jawab sedikit saja ya. Jadi aku ketemunya itu di Jakarta. Meskipun aku itu sama Pak suami itu satu RW tapi beda RT, tapi banyak horornya juga gitu ya teman-teman. Karena aku tuh dari dulu nggak ada niat kepikiran kalau misalkan aku tuh bakalan berjodoh dengan suami aku. Apalagi kalau misalkan nikah sama orang dekat itu kan pasti banyak horornya gitu ya. Horornya tuh kan bisa dilihat dari kacamata gitu ya. Kalau misalkan kita punya mertua dekat, meskipun baik, terkadang itu ada saja masalahnya gitu. Jadi aku tuh dulu punya pikiran seperti itu. Dan waktu aku sebelum sama Pak suami juga sebenarnya aku tuh udah jalin hubungan dengan teman sekolah juga. Dan hubungan kami itu karena nggak ada kepastian dan RDL-an juga. Dan selama 8 tahun itu karena tidak ada kepastian, apalagi dulu itu kan belum ada HP ya, jadi itu susah banget gitu ya untuk berkomunikasi gitu ya. Dan akhirnya aku tuh memutuskan sepihak gitu, aku menerima tunangannya Pak suami. Itu pun aku buat komitmen sama Pak suami. Aku pacaran setelah tunangan gitu ya teman-teman. Dan itu pun saat aku tunangan sama Pak suami tuh nggak ada kabar juga dari teman sekolah aku ini. Meskipun aku tuh ini ya suami aku tahu kalau aku tuh nggak mudah untuk melupain yang namanya teman sekolah aku itu, karena aku udah lama banget jalin hubungan itu ya. Tapi suami aku ini berusaha sabar, berusaha ini teman-teman. Dan aku juga sama suami aku itu, aku memang bilang sama suami aku tuh mau nyelesain pendidikannya kedua adik aku gitu ya teman-teman, karena kan sayang gitu ya udah masuk SMA dan adik aku yang satunya itu SMP kalau misalnya tidak diterusin kayak gitu. Dan suami aku ini menyetujui gitu ya, ya oke gitu ya, sabar kayak gitu. Setelah 2 tahun tunangan baru nikah gitu. Setelah nikah itu pun aku masih biayain ya untuk lanjutin sekolah SMA-nya adik aku sampai lulus kayak gitu.
Jadi ya sabar banget sih untuk suami aku ini gitu ya, meskipun terkadang ya ada bikin keselnya. Kalau misalkan bikin kesel, akunya malah nangis kayak gitu, bikin tantrumnya aku gitu ya. Jadi sampai aku nikah itu pun tidak ada kabar dari teman sekolah aku itu sampai beberapa tahun gitu ya, dan itu baru ketemu lagi, dan ternyata dia itu masih sendiri. Jadi ya ceritanya seperti itu saja ya, aku singkat saja gitu ya. Jadi kenapa itu hubunganku sama pak suami begitu horor gitu ya teman-teman. Dan mungkin di sini aku bukan tipe orang yang setia kali ya, karena aku jalin hubungan sama teman sekolah sampai 8 tahun, nggak ada kepastian. Salah nggak sih kalau aku misalkan memutuskan sepihak gitu ya? Boleh deh ya teman-teman tuh share komen di bawah gitu ya. Nah jadi seperti itu ya ceritanya. Aku tuh walaupun satu kampung, satu RW sama pak suami, tapi nggak pernah yang namanya ketemu. Jadi ketemunya itu setelah dewasa gitu ya, setelah ada di Jakarta gitu. Oke, lanjut ke videonya saja ya teman-teman. Ini aku lanjut beresin kasur, ganti spray lagi. Alhamdulillah ini ya teman-teman. Jadi ini sudah 10 hari ya, ini aku baru ganti lagi untuk spraynya. Sebenarnya aku tuh pengen jemur ini ya bantal sama guling, tapi karena anginnya lagi kencang, debunya juga tahu ya teman-teman, kalau misalkan angin lagi kencang debunya pasti tuh berterbangan kayak gitu. Jadi nggak aku jadi jemurin gitu ya. Dan ini alhamdulillah sudah selesai juga aku beresin tempat tidurnya. Ini tinggal aku rapikan saja ya. Sebenarnya sebelum aku beberes ini aku udah ke warung ya, udah belanja sayuran, tapi tidak banyak yang aku beli karena memang hari ini juga mau kondangan lagi ya. Jadinya itu aku beli sayuran buat besok lagi teman-teman. Dan setelah aku beresin kasur juga aku tuh mau sapu-sapu halaman sedikit gitu ya, karena anginnya lagi kencang, lagi mau mabit, jadi otomatis itu dedaunan ataupun ada pohon jambu gitu ya, jambu air itu pada rontok gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh mau sapu-sapu sedikit kayak gitu, karena kalau misalkan jambu air yang udah pada jatuh terus nggak disapu-sapu, dibuang tempatnya, bisa-bisa nanti banyak laler gitu ya, jadi harus dibersihkan. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat ini pada rontok ini jambu airnya. Jadi aku mau tak sapu-sapu sedikit. Ini alhamdulillah buahnya itu lagi pada berbuah ya. Tapi sayangnya itu ini agak-agak asam sedikit gitu teman-teman. Biasanya itu manis, tapi ini lagi asam kayak gitu. Nah ini buahnya. Dan ini aku mau tak sapu-sapu terlebih dahulu ya.
Nah, oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai aku sapu-sapunya. Nah, ini aku mau ngecek ini ya, apa namanya, daun sirih Cina yang tumbuh di samping rumah Mbak Yu. Aku mau tak lihat. Ini alhamdulillah nih tumbuh banyak sekali ya, masih sayangnya itu masih kecil-kecil. Tadinya itu mau dicek, kalau misalkan udah besar-besar mau aku panen gitu ya, mau aku panen lagi. Ternyata belum, tumbuhnya tuh belum tinggi-tinggi, ini masih kecil-kecil. Jadi ya udah, aku tak biarkan saja. Nanti kalau misalkan udah rada gede gitu ya, mau aku cabutin, nanti mau aku panen. Nah, ini rumah samping Bayu aku gitu ya teman-teman. Dan ini rongsok Bayu aku ya, dikumpulin kayak gitu. Nanti kalau udah banyak bisa dikilo gitu ya, bisa dijual. Dan ini tanamannya yang depan rumah. Nih, ini ada tanaman September juga. Nih ya, seperti ini. Jadi dia tuh tumbuhnya di bulan September ya. Ini tanamannya banyakannya itu lidah tetangga apa lidah mertua ini ya. Oke, habis ini aku mau mandi terlebih dahulu ya teman-teman, karena aku mau kondangan terlebih dahulu. Capcus ya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, ini singkat cerita, aku sudah di sini tempat hajatan tante aku ya. Aku juga di sini makan bakso. Ini karena ada prasmananya juga ya. Nah, jadi habis dari sini kita foto-foto sebentar sebenarnya. Nah, ini yang jadi pagar ayunya, ini adik sepupu. Dan ini singkat cerita kita sudah pulang ya. Ini berkat, kalau berkat di tempat aku seperti ini, seperti biasanya ya, lauknya ayam, telur, ada tempe basah, ada bihun, terkadang juga ada mie. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman aktivitas aku hari ini. Dan aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan ini sekitar jam 2:30 aku ngangkatin jemuran ya, karena cuacanya ini agak-agak redup sedikit, tapi ini belum kering semua ya teman-teman. Dan tadi juga aku setelah selesai ganti spray, aku juga tak cuci ya teman-teman. Jadi nanti biar aku langsung tak jemur juga, tapi jemurnya aku mau pinjam jemurannya di depan rumah Bayu aku di situ ya, karena kebetulan memang Bayu aku lagi nggak ada di rumah. Jadi dia itu lagi di rumahnya mertua kayak gitu ya teman-teman, di sana gitu. Jadi ini aku mau tak jemur spraynya di depan rumahnya Bayu aku ini. Nah, di sini jadi ini karena sore hari ya, otomatis nggak langsung kering. Jadi sampai malam aku tak biarkan saja ini sampai pagi hari gitu teman-teman. Nah, jadi videonya sampai di sini dulu ya. Dan semoga videonya aku ini ada sedikit manfaat dan juga terhibur. Terima kasih yang sudah mengeklik. Salam sehat dan bahagia selalu untuk teman-teman aku semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan semoga jawaban aku tadi juga bisa membantu rasa penasaran sahabat online aku ya. Dan terima kasih banyak atas pertanyaannya pokoknya. Cuma aku nggak bisa menjelaskan detail mungkin ya, karena itu juga sebenarnya profesi juga sebenarnya ya. Nah, oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.